Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas saham yang memiliki potensi yang cukup besar untuk naik banyak di tahun depan. Walaupun di akhir tahun ini sudah mengalami kenaikan, tapi potensi untuk naik lebih tinggi masih ada. Saham yang akan kita lihat adalah dari sektor properti, di mana tahun 2020 adalah tahun terburuk dari sektor ini. Dengan harapan tahun 2021 akan menjadi awal kebangkitan sektor ini, sehingga kita masih bisa memilih saham yang mampu memberikan perbaikan yang cepat, yang tentunya dari perusahaan yang sehat, dengan resiko yang rendah tentunya ya. Nah, di video ini saya akan mencoba memberikan 4 saham yang sudah saya seleksi. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. 4 saham dari sektor properti yang saya pilih, saya seleksi berdasarkan 2 kriteria. Pertama, perusahaan tidak mencatatkan rugi bersih di 2020 ini, tapi masih mampu mencatatkan laba bersih walaupun menurun. Kedua, DER perusahaan masih di bawah 1, sehingga termasuk perusahaan yang sehat. Nah, dari 2 kriteria ini saja, kita sudah bisa menyaring banyak saham. Dan kami pilih 4 saham yang masuk ke dalam kriteria ini, sehingga harapannya di tahun 2021 perusahaan mampu dengan cepat bangkit, labanya naik kembali, dan harapannya harga sahamnya juga ikut naik. Saham yang pertama adalah DMAS, Pura Delta Lestari. Anak usaha dari Sinarmas Group ini merupakan salah satu perusahaan properti yang cukup sehat, di mana pada 3 kuartal 2020 ini masih mampu mencatatkan laba bersih, sama seperti perusahaan-perusahaan properti lainnya yang labanya menurun, namun tidak sampai minus. Yang menarik adalah DMAS masih membagikan dividen rutin 2 kali di tahun 2020 ini, yang artinya perusahaan masih peduli dengan investornya. Ini ciri-ciri perusahaan yang sehat dan layak untuk kita koleksi untuk persiapan di tahun 2020 nanti. Kita lihat sekilas kinerja DMAS ini ya. Dilihat dari ekuitasnya mengalami penurunan dari 71 triliun di tahun 2015 menjadi 5,6 triliun di tahun 2020 ini. Memang bisa kita lihat ada penurunan. Ini lebih disebabkan memang sektor properti yang semakin lesu. Dilihat dari hutangnya pada tahun 2015, hutang DMAS sebesar 846 miliar dengan DER 0,12, dan terlihat ada tren kenaikan pada 2020 ini, hutangnya sebesar 1,3 triliun. Ini pun dengan DER yang masih sangat sehat di angka 0,2. Secara pendapatan di tahun 2019 sebenarnya DMAS sudah mampu bangkit. Pendapatannya naik 156% dari 1 triliun di tahun 2018 menjadi 2,6 triliun di tahun 2019. Namun kembali turun di tahun 2020 ini. Untuk laba trennya sama seperti pendapatannya ya, naik di tahun 2019 169% menjadi 1,3 triliun dan kembali turun di tahun 2020 menjadi 403 miliar. Namun selama 6 tahun ini perusahaan masih mampu mencatatkan laba bersih. Untuk valuasinya di harga saham 244 per DMAS berada di 29,2 dengan PBV 2. Jika dilihat dari harga sebelum wabah, DMAS berada di harga sekitar 330. Jadi masih ada peluang harga sahamnya balik ke harga itu atau kenaikan 30%. Saham yang kedua adalah BSDE, Bumi Serpong Damai, yang juga merupakan anak usaha dari Sinarmas Group. Saham ini juga layak dilihat karena masih mampu mencatatkan laba bersih di 3 kuartal 2020. BSDE juga termasuk perusahaan yang sehat ya.
Di video yang lain sudah pernah saya bahas, walaupun hutang obligasinya cukup besar, namun BSDE memiliki uang cash yang cukup banyak sehingga masih bisa dibilang masih mampu membayar obligasinya. Kita coba lihat kinerjanya ya. Jika dilihat secara aset, dari tahun 2015 aset BSDE selalu mengalami pertumbuhan. Dari 36 triliun di tahun 2015 sudah menjadi 60 triliun di tahun 2020 ini. Ekuitas perusahaan juga selalu bertumbuh, dari 22 triliun di tahun 2015 menjadi 34 triliun di tahun 2020 ini. Walaupun angka hutang BSDE ini selalu naik, namun DER-nya masih sehat di bawah 1, di mana pada tahun 2020 ini DER-nya ada di 0,78. Untuk pendapatan mengalami naik turun ya, dan memang terendah di tahun 2020 ini sebesar 5,7 triliun, turun 19% dibandingkan 2019. Dan laba bersihnya trennya sama dengan pendapatannya ya, terendah di tahun 2020 ini sebesar 626 miliar, turun 78% dibanding 2019. Secara valuasi, BSDE di harga saham 1065, PER-nya sebesar 36,0, dengan PBV 0,66. Masih murah. Yang kurang dari BSDE adalah pembagian dividen yang kurang rutin. Terakhir pembagiannya pada tahun 2017. Saham yang ketiga dari grup LIPO, yaitu LPCK. LIPO Cikarang. LPCK juga masih mampu mencatatkan laba bersih di tahun 2020 ini. Dan menariknya, DER LPCK ini sangat rendah, sehingga bisa dipastikan bisa bertahan dengan baik. Dan harapannya di tahun 2021 nanti labanya bisa meningkat, seiring peningkatan penjualan. Kita lihat sekilas kinerjanya ya. Untuk ekuitasnya, trennya mengalami penaikan. Di tahun 2015, ekuitasnya sebesar 3,6 triliun, dan sudah menjadi 10,8 triliun di tahun 2020 ini. Hutangnya paling besar di tahun 2017 sebesar 4,6 triliun dengan DER 0,6. Dan di tahun 2020 ini sebesar 3,2 triliun dengan DER 0,3, sangat sehat. Pendapatan LPCK bisa dibilang datar saja dari tahun 2015. Di mana pada tahun 2015 pendapatannya sebesar 2 triliun dan di tahun 2020 ini sebesar 2,1 triliun. Untuk laba bersih terbesar itu di tahun 2018 sebesar 1,9 triliun dan menurun di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi sebesar 816 miliar. Untuk valuasinya di harga saham 1,475, PER-nya sebesar 4,8 dengan PBV 0,36. Ini tergolong murah ya. Saya hitung harga wajarnya dengan metode Bapak Teguh Hidayat itu sebesar 7.500. Jadi masih ada peluang yang besar di saham ini. Dan harga tertinggi dari LPCK ini pernah berada di 12.000. Jadi jika manajemen mampu menaikkan laba LPCK, ada peluang harga sahamnya kembali di 12.000. Jadi bisa dibilang LPCK ini berpeluang menjadi saham multibagger ya. Saham yang terakhir adalah Pakuan Jati dengan kode saham PWON. Menurut saya ini perusahaan properti yang sangat baik. Kita bisa lihat dari kinerjanya. Kita lihat ekuitasnya. Dari tahun 2015, ekuitas PWON selalu meningkat. Dari 9,4 triliun di tahun 2015 menjadi 17 triliun di tahun 2020 ini. Walaupun di 2020 ini mengalami penurunan, namun saya yakin di tahun-tahun mendatang akan naik kembali. Apalagi di 2020 ini PWON mulai akuisisi mall dan hotel di Solo dan Yogyakarta, sehingga memiliki peluang labanya akan naik kembali di tahun mendatang. Hutang perusahaan masih sehat, di mana pada tahun 2020 ini hutangnya sebesar 8,8 triliun dengan DER 0,5, masih sehat.
Untuk pendapatan dari tahun 2015 selalu meningkat dari 4,6 triliun di tahun 2015 menjadi 7,2 triliun di tahun 2019, di mana tahun 2020 ini turun menjadi 4 triliun karena penutupan mal di Jakarta dan Surabaya. Laba bersih PWON ini sejalan dengan pendapatannya, yang dari tahun 2015 selalu naik dari 1,2 triliun di tahun 2015 menjadi 2,6 triliun di tahun 2019, dan di tahun 2020 ini turun menjadi 800 miliar. Untuk valuasinya di harga saham 510 per PWON sebesar 30,7 dengan PBV 1,4. PWON merupakan perusahaan yang rajin bagi dividen, namun absen di tahun 2020. Oke, itu sobat investor, 4 saham hasil seleksi saya yang bisa saya bilang masih kuat bertahan di tahun 2020 ini dengan tidak mencatatkan laba bersih yang minus di tahun 2020 dengan DER di bawah 1. Jadi, kalau ada saham properti sobat yang tidak masuk, itu mungkin DER-nya di atas 1 atau di tahun 2020 ini labanya minus. Semoga video ini bisa memberikan masukan ke sobat untuk memilih saham properti yang bisa sobat simpan sampai tahun-tahun mendatang. Di saat sektor properti kembali bangkit dan perusahaan yang sehat akan bangkit lebih cepat, dan labanya akan naik tinggi. Harapannya, harga sahamnya juga akan ikut naik tinggi. Oke sobat, semoga bisa tetap profit dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.